Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Muslim Putra Perdana Siregar dengan NIM 120503131283 dari kelas Granada Kelas. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang ujian praktik saya, yaitu tentang analisis sentimen tentang opini film pada dokumen Twitter berbahasa Indonesia menggunakan Bad Fine Tuning Classification. Nah, di sini izinkan saya untuk memperkenalkan saya kembali. Saya ini berasal dari UIN Suska Riau, jurusan Sistem Informasi dengan semester 6. Nah, oke. Okay. Selanjutnya, latar belakang masalah dan rumusan masalah. Latar belakang. Walaupun seiring berkembangnya zaman, Twitter masih banyak digunakan oleh kaum modern. Twitter merupakan salah satu media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan interaksi, berbagi informasi, atau bahkan untuk mengutarakan perasaan dan opini, termasuk juga dalam mengutarakan opini film. Banyaknya review film semakin hari semakin membuat pengguna tidak dapat mengetahui kualitas dari film tersebut. Jadi, dalam situasi ini akan dibahas bagaimana melakukan analisis terhadap review film agar dapat dilakukan teknik pengklasifikasian review film sehingga diketahui kualitas baik buruknya suatu film tersebut. Nah, proses untuk menganalisis review film ini disebut dengan sentiment analysis. Jadi, sentiment analysis adalah proses yang bertujuan untuk menentukan isi dari dataset yang berbentuk teks, baik itu dokumen, kalimat, paragraf, atau bentuk lainnya yang memiliki sifat positif, negatif, atau netral di dalamnya. Pendekatan yang digunakan untuk melakukan sentiment analysis terhadap data dari review film adalah dengan menggunakan pendekatan klasifikasi menggunakan algoritma bidirectional encoder representation from transformers atau yang dapat kita sebut sebagai BERT. Nah, latar belakang dari dataset. Dataset yang saya ambil sini adalah merupakan dataset opini film Twitter yang berbahasa Indonesia. Sejauh ini, baru terdapat sedikit penelitian terkait dengan analisis sentimen dengan menggunakan algoritma BERT yang dilakukan fine tuning dengan beberapa layer. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Alexander Lazard yang berhasil memperoleh akurasi sebesar 79,19% dengan menggunakan dataset dari Quantiki, yaitu laptop dataset. Nah, adapun tujuan atau rumusan masalahnya di sini ada tiga, yaitu untuk mengetahui bagaimana menerapkan metode BERT dalam klasifikasi analisis sentimen tentang opini film. Yang kedua, untuk menentukan bagaimana model dan nilai akurasi terbaik dalam klasifikasi sentimen opini film berdasarkan metode BERT. Dan yang terakhir, untuk mencari sentimen positif atau negatif terkait poin atau opini film tersebut. Nah, BERT atau NLP. Di sini saya melakukan skema yang ada pada BERT, yang dimana termasuk itu adalah data, text processing, kemudian meload tokenizer, menginput formatting, load pre-trained model, fine tuning, feed forward, NNN, dan output atau menghasilkan hasil. Nah, dataset. Dataset yang saya sampil ini adalah dataset yang digunakan adalah dari Twitter, sentiment crawling dataset Twitter, yang dimana berjumlah 200 data. Yang di dalam datanya itu ada nilai positif dan ada nilai negatif di dalamnya. Selanjutnya, pre-processing data. Di sini saya melakukan 4 tahapan, yaitu di mana yang pertama case folding, yang kedua encoding, yang ketiga feature selection, dan yang keempat training test data dan splitting. Nah, selanjutnya penerapan model dan parameter NLP. Di sini saya melakukan parameter dengan jumlah epoch sebesar 4, batch size sebesar 4, dan learning rate 5e sampai 5. Yang dimana menghasilkan output sebagai berikut. Selanjutnya, performa model yang dihasilkan atau insight. Nah, di sini menjelaskan bahwa diagram atau gambar sebelah kiri itu merupakan hasil akurasi dan gambar sebelah kanan merupakan hasil loss, yang dimana untuk detail lebih jelasnya telah saya lakukan atau saya hasilkan output dari precision recall F1 score supportnya, yang dimana menjelaskan tentang akurasi makro dan weight average. Nah, analisis akhir-akhir. Di sini untuk analisis akhirnya saya akan mencoba mendemokan Google Colab dengan secara singkat. Baik, langsung saja saya demokan. Nah, di sini ada 11 tahapan
yang dimana saya mendemokan Google Colab tersebut, yang dimana yang tahapan pertama adalah install dan import library, tahapan kedua adalah data acquisition, tahapan ketiga adalah text processing, data keempat adalah training dan test data splitting, yang kelima adalah load tokenizer, yang keenam adalah input formatting, yang dimana input formatting ini saya melakukan 3 tahapan, yaitu melakukan contoh input formatting, memilih panjang sequence, dan menginput formatting pada data latih dan uji. Kemudian langkah ketujuh adalah load pre-trained model. Langkah ke-8 adalah file tuning. Langkah 9 adalah evaluate, yang dimana di sini saya menggunakan epoch sebesar 4 dan batch size sebesar 40. Kemudian predict, dan yang terakhir adalah simple deployment using Gradio, atau dapat kita sebut sebagai hasil akhir dari Google Colab ini. Baik, selanjutnya yang ke-19, kesimpulan. Analisis sentimen diklasifikasikan menggunakan model transformed BERT dengan panjang maksimum urutan sebesar 40. Dalam proses ini, atau dalam proses yang saya lakukan, di sini saya menggunakan parameter epoch yang diatur pada besaran 4 dan byte size yang sampai pada 40 dan learning rate pada 5E sampai 5. Model yang dilatih atau model yang saya gunakan ini yaitu epoch 4 dan byte size 40. Ini juga menghasilkan akurasi sebesar 95%, baik itu dengan menggunakan ordinary encoder ataupun Ravel encoder. Selain itu, model tersebut dapat melakukan prediksi dengan akurat pada data baru seperti yang terbukti melalui penerapan yang sederhana atau penerapan yang ada sebelumnya. Oke, dengan berakhirnya kesimpulan saya ini, maka berakhir juga adalah penjelasan ujian praktikum saya tentang NLP atau BERT. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan saya memohon, dan jika ada salah saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.